Diskusi ini merupakan diskusi kedua dari kelompok pencapir yang mengangkat tema tentang mafia pertanahan. Sebelumnya pernah kita adakan Pak Made Priya ya, persis di bulan September tahun lalu. Ya. Tahun lalu ya, diskusi sama. kita yang ke-44 waktu itu. Iya, betul. Pak Made Priya masih ingat dulu dengan Ana Yuking ya, salah satu narasumbernya. Kenapa tema ini diangkat terus-terusan oleh kelompok pencapir? Biasanya tema yang diangkat itu karena sangat penting untuk dibahas secara berkelanjutan. Tentang mafia pertanahan sendiri seolah-olah tidak ada hentinya. Modusnya pun makin hari makin beragam yang dilakukan oleh oknum tentunya. Yang terakhir ini banyak sekali kamuflase dari pinjam meminjam yang dikemas dengan bentuk PPJB. Tentunya harusnya notaris sudah bisa membedakan antara apakah ini jual beli murni atau ada pinjam meminjam di belakangnya. Dan di sini sebagaimana kita ketahui kelompok pencapir berusaha untuk selalu mengasah soft skill teman-teman notaris supaya intuisinya juga terbangun ya, agar bisa mencegah hal-hal seperti itu terjadi di masyarakat. Modus yang lain biasanya dilakukan apabila alas hak yang lama itu masih beredar di masyarakat. Entah kenapa, biasanya ada satu dan dua hal terjadi seperti itu. Pada kesempatan kali ini, kita telah dihadiri oleh dua narasumber yang pastinya sangat kompeten di bidangnya. Satu, Pak Made Priya Darsana, teman kita yang selalu siap untuk sharing ilmu khususnya berkenaan dengan pertanahan. Dan Bapak Arif Budiman. Terima kasih Pak Arif sudah dengan timnya berempat ada di Jagakarsa. Hari ini seru banget. Ada bapak-bapak di sini karena biasanya di sini ibu-ibu semua. Nah, dan ternyata hari ini juga merupakan hari yang luar biasa sama seperti tahun lalu ya. Yaitu hari tanggal 24 September itu adalah perayaan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru. Ya, termasuk memperingati PA tahun 1960. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita simak video bumper berikut ini untuk lebih mengenal siapa narasumber dan juga bagaimana tata cara mengikuti diskusi ini. Silakan.
demikian video bumper untuk memulai diskusi kali ini. Tanah merupakan aset berharga yang seringkali menjadi target para mafia pertanahan. Semakin terbatasnya ketersediaan tanah membuat harga tanah melonjak. Hal ini kemudian memicu munculnya mafia tanah yang tak segan-segan mempergunakan cara ilegal untuk menguasainya. Praktek mafia tanah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak yang menjadi korbannya. Lantas bagaimana cara kerja mafia tanah? Mafia tanah kerap memakai dokumen palsu, memasukkan identitas dan tanda tangan, berkolusi juga dengan oknum pejabat, serta mengubah batas dan ukuran tanah. Tak jarang mereka juga menipu dalam jual beli tanah dan menggunakan intimidasi serta kekerasan dalam mencapai tujuannya. Yang sangat disayangkan, sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari praktek mafia tanah. Itulah yang melatar belakangi diangkatnya tema diskusi ke-56 Peluang Pencapir. Telah hadir bersama kita Bapak Made Priye yang akan memberikan paparan pertama kali pada kali ini. Silakan Pak Made Priye. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada diskusi kelompok pencapir ke-55. 56. Sorry, 56. Iya. Dan Kemarin 55 sama artis kita. Sekarang sama artis ya. Iya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat kenal dan kita bersama-sama juga dengan nanti Pak Arif dari ANZ ya, dari ANZ, ANG. Hadir juga kayaknya beberapa rekan-rekan yang berkesempatan meluangkan waktu pada pagi hari ini ya, sibuk di hari Selasa. Kebetulan juga memang di Bali lagi libur fakultatif karena besok hari raya. Rekan semua, suara dengar ya Mbak Dewi? Mbak Dewi Tenti, Ya. suara didengar? Ya. Terima kasih. Ada yang bilang Bapak baik ya, seperti apa yang tadi? Kenapa? Ada yang komen Bapak suaranya jauh, lebih dekat mungkin. Oh, suaranya jauh, ya. Harusnya mendekat. Memang kita lihat ya kalau dewasa ini kan tengah kita menyaksikan proses banyaknya sengketa pertanahan yang muncul ya, baik yang dilakukan atau disebabkan adanya peralihan, pengambil alihan, kemudian modus seperti apa yang dilakukan oleh sindikasi pertanahan atau sindikat yang kita kenal, sehingga memunculkan banyak sengketa. Atau banyak juga pihak-pihak yang justru membeli tanah atau membeli sengketa yang dalam kasus. Nah, perkembangan kita lihat bahwa pembangunan begitu cepat, pertumbuhan masyarakat sekarang di Indonesia dari 180 juta di tahun reformasi 98 yang sekarang menjadi 200 sampai 87 juta penduduk kita. Sehingga tanah tidak saja sekarang berfungsi sosial, tetapi sudah menjadi komoditas ekonomi yang dengan harga yang begitu cepat naik, menjadi spekulan, banyak sekali tanah-tanah yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang, yang tidak juga dapat dijangkau tidak setiap orang juga, sehingga terjadi banyak pihak yang mengambil keuntungan dan dari bisnis tanah. Nah, kita lihat mafia ini kalau kita menyebutkan dia menjadi sindikat, salah satu yang menimbulkan banyak kontroversi, kerugian masyarakat. Jadi apa yang kita baca dan kita dengarkan dan kita lihat di berita televisi, kemudian juga terakhir kemarin mungkin Mbak Dewi nanti kita panjang tentang kasus bagaimana kehilangan tanah oleh keluarganya bekas Menteri Sosial ya. Nah, sebagai masyarakat yang ingin melindungi tindakan pidana bagi kita untuk mengenal ciri-ciri mafia seperti apa sih, modusnya, modelnya seperti apa. Dan ini juga saya kira tidak melibatkan hanya satu dua pihak, tetapi juga melibatkan banyak pihak. Nah, tanah sekarang ini kan menjadi tumpuan banyak orang, menjadi objek kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai mafia tanah. Kemudian juga kita melihat dari pihak-pihak siapa sih yang terlibat terhadap kegiatan
kegiatan-kegiatan ini ya. Nah, fenomena mafia ini, pihak-pihak yang terlibat, saya kira terjadinya banyak hal yang dapat dilakukan oleh mafia ini. Kan kita lihat dari individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan sengaja untuk melakukan perbuatan kejahatan menguasai tanah orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum. Dan banyak model yang digunakan, saya kira banyak model yang digunakan. Pertama, ada kelompok sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana atau mempengaruhi kebijakan dan mempengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan, baik tingkat 1, tingkat 2, dan kemudian juga pusat. Kedua, ada kelompok garda garis depan yang berfungsi sebagai aktor yang berjuang secara legal, masyarakat biasa, dan ilegal, ya, baik ormas yang digunakan dalam tanda petik ya. Saya kira tidak semua ormas juga punya perilaku yang mungkin tidak baik. Kita mengatakan ada oknum beberapa pihak yang menggunakan tangan-tangan kekuatan tertentu. Yang ketiga adalah kelompok profesi yang berfungsi, terdiri ini banyak sekali oknum ya, kita tidak menyebutkan seluruhnya, tapi ada oknum advokat, ada oknum juga rekan-rekan kita notaris PPAT, ada oknum pejabat BPN, pemerintah pusat, oknum daerah, kecamat, kepala desa yang berfungsi sebagai baik sebagai pendukung baik legal maupun non legal, jadi ilegal. Nah, next, penyebab terjadinya kasus pertanahan, karakteristiknya ya, ada yang karena bisa terjadi belum terintegrasi, belum tunggalnya tanda bukti hak tanah. Kalau sekarang udah ada beberapa menjadi desa lengkap, saya kira banyak juga kemudian timbul masalah baru, persoalan lain. Nah, belum adanya sistematisasi baik ketika hak akan berakhir, kemudian banyak HGB, banyak HGU, dan juga hak pakai yang berakhir. Kemudian faktor yang berasal dari pemilik tanah kurang edukasi terhadap pemilikan penguasaan tanah, menjaga tanda bukti hak atas tanah dan tidak disalahgunakan. Lemahnya pengawasan terhadap hak-hak atas tanah yang diberikan, terutama terhadap tanah dalam skala luas, sehingga banyak kawasan menjadi tanah yang terlantar. Nah, ini juga jadi masalah, kemudian diduduki atau ditempati oleh banyak pihak yang tanpa izin, yang kemudian bisa mengklaim tanah itu adalah bagian dari pemilikan mereka. Berikutnya adalah kekacauan administrasi pertanahan secara umum yang cenderung tumpang tindih dan tidak adanya kepastian. Nah, ini juga bisa harus diperhatikan. Kemudian melemahnya profesionalisme dan kemandirian oknum pelaksana dari penegak hukum. Banyak hal yang saya kira. Nah, tindakan-tindakan pelanggaran atas tanah ini kan bisa menerbitkan atau menggunakan lebih dari satu surat tanah pidana yang sama, menerbitkan dan atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu, jadi bisa menggunakan KTP palsu atau identitas lain, melakukan okupansi atau penguasaan tanah orang tanpa izin, yang tadi saya menyampaikan ada HGU, HGB, hak pakai, atau hak pakai yang terutama yang sudah berakhir, ya, maupun yang masih berlaku tapi diduduki oleh orang lain. Berubah, memindahkan, menghilangkan patok, tanda batas tanah, mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sementara sertifikat aslinya masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya dan atau orang lain dengan itikat baik, yang mengakibatkan terdapat 2 sertifikat di atas tanah bidang tanah. Jadi yang melakukan mengajukan permohonan hak pengganti sertifikat ini adalah mempunyai itikat yang tidak baik. Nah, ciri-ciri mafia itu yang kita bisa lihat adalah yang pertama, memanipulasi dokumen tanah, kemudian memiliki jaringan dalam birokrasi, ya. Jadi mafia tanah itu atau sindikatnya bisa terjadi karena ada sebagai ahli dalam pemalsuan atau memanipulasi dokumen tanah. Mereka bisa mengubah detail dalam sertifikat atau bahkan menciptakan sertifikat palsu untuk tanah yang sebenarnya tidak mereka miliki. Menciptakan sertifikat palsu untuk tanah yang sebenarnya tidak mereka melakukan manipulasi, mereka mencoba meyakinkan pembeli kalau ini dijual dan sebagainya.
Kemudian juga salah satu adalah ciri-ciri mafianya koneksi dalam birokrasi. Karena ini juga berjejaring, mereka itu berjejaring. Dengan memiliki jaringan di berbagai instansi pemerintah, mereka dapat mempermudah proses ilegal seperti mendapatkan sertifikat tanah palsu, menghindari hukuman, atau mendapatkan informasi tentang tanah yang berpotensi menguntungkan. Next. Nah, sering terjadi adanya sengketa tanah, kemudian memiliki rekam jejak legal yang samar, memiliki aset dan kekayaan yang tiba-tiba. Nah, ini kan kita harus lihat bagaimana ketika kita menemukan individu atau kelompok yang sering terlibat dalam sengketa tanah, itu bisa menjadikan tanah bagian dari mafia. Mereka mungkin mencoba mengklaim tanah yang bukan milik mereka atau menantang klaim orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ini di slide yang ke-12 ya, Pak. Kemudian memiliki kekayaan tiba-tiba, ini juga harus kita patut curigai, tiba-tiba sumber pendapatan yang jelas karena tidak menjadi ciri-ciri masuk aktivitas mafia tanah. Nah, keuntungan besar diperoleh dari penjualan tanah ilegal seringkali menjadi alasan dibalik kekayaan mendadak. Nah, ini juga apakah dia akan menggunakan, kalau kita bisa mengacu kepada kehati-hatian dalam melaksanakan jabatan, baik sebagai notaris dan PPAT, kita harus juga bisa sedikit mencurigai atau patut menduga bahwa mereka adalah menggunakan atau mendapatkan penggunaan harta kekayaannya melalui TPPU. Ada penggunaan dana yang disamarkan, pencucian uang melalui pembelian tanah-tanah. Jadi masuk ke modusnya ya. Modusnya kita lihat di pertama memalsukan dokumen. Dokumen terkait tanah seperti igenom, girik, surat keterangan tanah, serta tanda-tanda surat ukur. Nah, sekarang ini ada juga yang kita kenal kemudian agak jarang ya kita benar. Ada yang menggunakan tanah suket ya. Yang disebut sebenarnya itu adalah blok areal kawasan di mana terdapat beberapa bidang-bidang tanah yang itu hanya biasanya dulu dipegang oleh Dispenda. Kalau yang kemudian diserahkan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria kita di tahun 60 itu, maka biasanya blok itu dipegang oleh camat ya selaku PPAT. Nah, modus yang berikutnya adalah memasukkan kuasa pengurusan, menghilangkan warkah tanah, kemudian mafia tanah seolah-olah menjadi pembeli dan peminjam sertifikat tanah dengan alasan pengecekan ke BPN. Saat sertifikat sudah diperoleh, mafia tanah memalsukan sertifikat, menjual tanah tanpa pengetahuan pemiliknya dengan melibatkan oknum-oknum yang memang sudah dipersiapkan. Nah, ini kita mengacu kepada bagaimana beralihnya tanah-tanah yang dimiliki oleh ibunya Dino Patijalal. Ya, kita bisa perhatikan bagaimana mafia menggunakan cara-cara yang sangat halus ya. Ada juga karena kadang kan biasanya mereka menggunakan kasar, modus penipuan yang melibatkan broker dan oknum notaris atau PPAT. Kemudian kita lihat perhatikan modus mafia tanah melalui kuasa jual bertingkat. Nah, praktek jual beli sering ditemukan mengenai kuasa jual bertingkat, di mana kuasa pengikatan pertama dengan kuasa jual itu belum lunas. Ya, bahwa tindakan dilakukan dengan mensubstitusikan kuasa kembali kepada orang lain. Hal ini secara teori bertentangan dengan pasal 13-15 junto pasal 1340 KUH Perdata, di mana sifat dari perjanjian adalah bersifat personalitas, jadi tidak bisa disubstitusikan tanpa diketahui oleh pihak satu, pihak yang lain. Nah, praktek kuasa jual bertingkat atau substitusi tersebut sangat rawan terjadi indikasi tindak pidana. Tindak pidana penggelapan sebagaimana ditentukan oleh pasal 372 KUH Perdata. Jadi memindahkan atau menggunakan. Kemudian modus jual beli tanah dengan dasar hutang piutang. Nah, nanti mungkin sedikit bisa dibahas oleh
Mbak Dewi Tenti nanti, bagaimana ada orang meminjam uang tapi digunakan dengan cara pengikatan jual beli, di mana pinjamannya tidak sampai di beberapa miliar, tapi di pengikatan jual beli langsung dipasang sekian puluh miliar, sehingga dianggap lunas. Sehingga perbuatan apa yang kita katakan, surat apa namanya, bahwa tanah yang dilakukan dengan cara peralihan yang tidak benar atau jual beli dengan hak membeli kembali ini yang harus secara jurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan batal demi hukum. Tapi ini juga harus menjadi satu catatan bagi kita semua, bagaimana proses pengambil alihan atau pengambil alihan jaminan secara sukarela oleh bank melalui cara AIDA. Ya, kita lihat ada perubahan baru. Nah, modus ini saya kira kembali, kemudian bagian yang ketiga, bagaimana modus operandi melalui peradilan yang tadi kita lihat lembaga melalui dengan lembaga notaris, kemudian lembaga pengikatan yang lainnya. Sekarang kalau melalui peradilan, memanfaatkan lembaga peradilan mengesahkan bukti kepemilikan atas tanah pertama, mengajukan gugatan dengan menggunakan surat yang tidak benar, sehingga ketika gugatan tersebut diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap, surat tersebut dijadikan sebagai alas hak pada Kementerian Agraria TR BPN untuk dilakukan proses pengajuan permohonan hak. Nah, modus yang kedua adalah kemudian mengajukan gugatan, pengadilan mengajukan sebagai tanah milik, sedangkan pemilik tanah yang sama sekali tidak mengetahui, yang sah ya, tidak sama sekali ketahui, tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan. Ketiga, dengan melakukan pembelian terhadap tanah yang masih menjadi objek perkara. Jadi dengan tidak baik dan mengupayakan agar putusan pengadilan berpihak kepada kelompoknya. Nah, ini yang saya kira dengan apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial bersama-sama dengan Menteri ATR BPN mengadakan simposium waktu itu atau seminar bersama agar dapat mencegah terhadap manipulasi yang digunakan oleh oknum-oknum sindikat ini, mafia tanah ini menggunakan putusan-putusan pengadilan terhadap penguasaan tanah seseorang. Yang ketiga adalah mengajukan gugatan terus-menerus yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan, mengakibatkan sengketa tanah dan konflik tanah serta ruang yang tidak terselesaikan. Nah, peran bagaimana sebenarnya kan upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah di dalam melakukan meminimalisir, mencegah pengentasan terhadap mafia tanah ini. Jadi yang pertama menguatkan regulasi dan kebijakan teknis agar tidak tumpang tindih. Nah, ini juga saya kira dengan mengupdate data administrasi dan data pertanahan yang dimiliki tentang objek tanah oleh Kementerian Pertanahan melalui alat yang lebih canggih, saya kira ini jangan sampai kemudian ada pengukuran yang menimbulkan tumpang tindih hasil ukur. Meningkatkan pelayanan pertanahan terintegrasi dan secara elektronik. Nanti kita akan bicarakan elektronik seperti apa. Integritas dan profesionalisme para stakeholder dan profesi, edukasi dan informasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah upaya penindakan represif yang tadi preventif, kita bekerja sama dengan BPN dan Polri dengan membentuk Satgas Mafia Tanah yang bertugas melakukan pembinaan pencegahan. Nah, tahu ini Satgas Pertanahan masih jalan atau tidak? Kan kita lihat Satgas Pertanahan ini dibentuk di dalam ketentuan 10 April 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Dan banyak sekali yang kemudian karena banyak oknum yang bermain juga mafia tanah sampai hari ini juga antara ada dan tiada. Harusnya melaksanakan penelitian, mengumpulkan bahan, melaksanakan kajian analisis data kasus pertanahan, melaksanakan koordinasi dengan instansi dan sebagainya, melimpahkan hasil dan dilaporkan. Ini harus jelas. Nggak tahu, nggak pernah kita dengar sampai saat sekarang.
Nah, mekanisme tugasnya saya kira udah jelas ya, mengumpulkan informasi, melakukan koordinasi, data yuridis, hasil penelitian seperti apa, melakukan gelar kasus internal. Kemudian pemberantasan mafia, bagaimana melangkah-langkah oleh pemerintah, oleh negara untuk melakukan proses pemberantasan, modusnya itu kita lihat. Penguatan payung hukum dalam rangka pemberantasan tanah yang bersifat sektoral, ada banyak peraturan perundang-undangan, kemudian ATR BPN, sangat kadang-kadang bersifat parsial ya dan terintegrasi, komprehensif. Kemudian koordinasi antara semua instansi agar lebih ditingkatkan. Bapak Ibu, bagaimana ada kasus peralihan atas tanah oleh orang yang diambil oleh A ke B, kemudian yang di B menjual untuk atas nama A, yang dibayar oleh C, tapi yang C itu tidak membayar ke B, tapi C itu sebagai pembeli membayarnya ke pihak D, ke pihak lain. Sedangkan A sebagai pemilik tidak menerima uang sebagaimana hasil penjualan yang dilakukan oleh B. Sedangkan rekan notaris yang menerima ini melibatkan juga banyak pihak, di mana pembelian penjualan itu tidak kecil, hampir sekitar 5-40 miliar uang masuk di escrow, di rekening notaris PPAT, yang kemudian tanpa adanya perintah bayar oleh pemilik atau oleh pembeli dibayarkan ke pihak lain yang tidak ada hubungan sangkut pautnya dengan pihak penjual. Nah, ini juga menjadi bagian di mana penyidik tidak bisa membuka rekening notaris. Tidak mau menyerahkan rekeningnya. Kamu bayar kemana? Atas dasar apa membayar? Nggak jelas. Tapi bisa dia memasang badan. Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya pemberantasan, peran serta masyarakat kita sendiri sebenarnya harus melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dimiliki baik oleh profesi dan oleh organisasi, bagaimana melakukan upaya-upaya melakukan sebagaimana istilah di TPPU adalah pencucian uang, itu kita harus memprofiling orang ya. Kira-kira kalau orang seperti ini dengan tingkat penghasilannya seperti itu, apakah mampu membeli tanah dengan harga yang puluhan miliar? Sedangkan profilnya kita lihat adalah pegawai swasta, tingkat gajinya tidak sampai 10 juta satu bulan. Nah, delik-deliknya kita lihat, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang berbahagia yang ikut meluangkan waktu pada diskusi kita yang ke-56, adalah satu deliknya pasal 167 ya, masuk dalam ranah masuk pekarangan, kemudian membuat surat keterangan palsu, kemudian pasal 266 masuk kepada masukkan keterangan palsu dalam akte otentik, pasal 372 penggelapan, 378 melakukan tipuan rangkaian kebohongan, pasal 556 turut serta. Nah, cara pencegahan, cek sertifikat. Nah, ini kan Bapak Ibu banyak sekali masyarakat yang dengan itikad baik menjaga dan menyimpan sertifikatnya, tapi objek tanahnya kemudian hilang. Karena ada pihak-pihak yang kemudian membuatkan sertifikat palsu atas tanah itu dan menang di pengadilan. Ya, kita seperti notaris dan PPAT yang harus menjaga kepercayaan, menjaga harkat martabat jabatan kita dalam melaksanakan jual beli, pengalihan hak atas tanah diperlukan karena profesi jabatan ini harus dijaga kemuliaannya. Karena dengan demikianlah kepercayaan masyarakat dan kepercayaan negara kepada kita untuk menjalankan jabatan betul-betul kita lakukan dengan kemuliaan. Nah, inilah pergan saya kira selain modus, peran kita seperti apa? Peran notaris dan PPAT dalam mencegah mafia ini adalah menjalankan jabatan hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan 702 tahun 97, notaris PPAT hanya berfungsi mencatat, menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan ditemukan oleh para pihak, yang dikemukakan oleh para pihak menghadap notaris PPAT, tidak wajib menyelidiki secara material hal-hal dikemukakan. Saya kira ini juga menjadi sebuah koreksi bagi kita semua, karena apakah kita tidak secara material, tapi untuk melakukan tindakan jabatan atau melakukan pelaksanaan jabatan juga harus teliti dan hati-hati sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat 1 UJN.
Nah, peran notaris adalah memastikan pihak yang akan melakukan transaksi peralihan tanah membacakan, menandatangani di hadapan para pihak, memeriksa dan mencocokkan dokumen BPN. Nah, ini yang saya kira poin-poin yang patut dan perlu kita upayakan bersama-sama dan tidak surut-surut. Jadi kita berterima kasih terhadap kelompok pencapir yang selalu mengingatkan dan mengajak kita untuk terus selalu belajar bagaimana peranan modus yang dilakukan oleh mafia tanah melakukan upaya-upaya untuk menguasai atas tanah dan peralihannya ini sangat merugikan banyak masyarakat bawah. Saya kira demikian, Mbak Dewi. Saya kembalikan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi pemantik dari diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Made Priye atas refreshingnya. Memang kita tidak boleh jemu-jemu ya, karena hukum berkembang, modus operandinya para oknum juga berkembang gitu. Jadi kita harus terus kejar-kejaran nih seperti Batman. Nah, ada beberapa Kita Mbak Pandam ya menyatakan karena ada kontak dengan wakil BSN ya, Sandi Negara kita, apakah dengan sekarang diupayakan melakukan apa? Sertifikat elektronik itu dapatkan mencegah mafia tanah. Kalau kita mendengarkan statementnya Pak Sofian Jalil pada saat sertifikat elektronik ini diterbitkan atau ingin mau dilakukan mengalihkan analog menjadi elektronik, statement beliau adalah untuk meminimalisir atau mencegah mafia tanah. Ya, terima kasih. Ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi bahwa tanah ini sebagai komoditas ekonomi yang luar biasa itu yang menjadi pemantik dan membuka peluang untuk para oknum itu bersindikat menjadi mafia tanah. Nah, ternyata bisa dilihat bahwa ada beberapa peran yang dimainkan, dimulai dari sponsor ya, sponsor, kemudian kaki tangan, dan kemudian ada kelompok profesi. Nah, kita nggak usah urusin sponsor, nggak usah urusin kaki tangan, kita karena masuk ke dalam rangkaian yang ini, kelompok profesi, biarpun kita bukan profesi ya, tapi di sini ada lembaga peradilan, oknumnya ada, advokat juga terlibat, ya kan. Nah, ada satu Pak Made Priye yang sekarang itu ikutan. Maaf, sorry to say kepada teman-teman, jangan tersinggung karena ini kita bicara tentang oknum ya, bukan semuanya. Dari perbankan pun sekarang ikutan. Jadi bank ikutan, notaris ikutan, PPAT ikutan, namanya juga sindikasi, gak mungkin dong berdua, ya kan? Itu namanya main kartu kalau berdua. Kalau sendiri itu nyanyi namanya, tapi karena ini sindikat jadi ramai-ramai. Dari hulu ke hilir sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, ada beberapa poin yang harus nanti kita dijadikan masukan ya, yang tadi Pak Made Priye yang belum terintegrasi dan segala macam, itu menjadi masukan nanti. Tetapi kita bicara tentang modus, selain memasukkan dokumen, tanah suket tadi juga disebutkan. Nah, akhir-akhir ini yang terjadi adalah peran dari perbankan, peran dari notaris, dan masyarakat yang perlu uang, biasanya adalah pengusaha. Jadi Pak Made Priye sekarang itu tidak, kalau kita lihat di berita-berita, tidak hanya masyarakat kecil ya yang kena mafia tanah. Saya sendiri pernah membaca ya di media itu rada miris. Kita sebutkan saja di PIK karena ini ada di media. Jadi ini suatu sifatnya pengetahuan sudah terbuka untuk umum. Di PIK itu untuk peluasan tanah, notarisnya yang jalan-jalan datang ke masyarakat untuk bertransaksi. Nah, sementara yang tadi dibilang kaki tangannya itu dia sudah menekan harga sedemikian rupa. Nah, jadi makanya potensinya ini adalah potensi yang harus kita lihat dari sudut-sudut kita lah gitu ya. Kita melihat ini notaris seperti apa harusnya, jangan sampai masuk dalam pusaran hal seperti ini. Nah, dalam hal bicara tentang tadi modus yang saya sendiri secara pribadi sudah mendapatkan dan mengalami 2 kali, di mana orang datang katanya mau bikin PPJB dari pihak pembeli,
Tetapi begitu penjualnya hadir, dia teriak, dia bilang saya bukan mau menjual, tapi saya mau meminjam uang. Dan uangnya juga nggak kira-kira, cuma 3 miliar, tetapi NJOP yang dijadikan jaminan itu 15 miliar dengan nilai taksiran 26, karena kan kita di Jakarta, tanah mahal-mahal Mas Ari, ya kan? Nah seperti itu. Pada saat mau terjadi pelunasan, orangnya bilang nggak usah ibu lunasin karena sudah lunas. Lah kapan lunasnya? Silahkan bicara dengan pengacara saya. Nah, pengacara mulai deh disuruh ke depan. Nah ternyata berdasarkan PPJB tadi sudah dijadikan alat untuk balik nama. Menarik sekali dalam putusan Mahkamah Agung tahun 73 yang menyatakan bahwa kita ini sifatnya formil saja. Setuju, karena kita juga nggak mau urusan dengan yang hal yang materi. Tetapi mbok ya jangan gitu-gitu banget, ya kan? Tetap soft skill kita, know your client, itu menjadi suatu bahan kepada kita untuk menjaga, selain menjaga marwah kita, juga menjaga masyarakat supaya tidak menjadi korban. Karena dengan kita tadi ngobrol, berapa harganya segini gitu ya. Terus kemudian sebetulnya ini akan terbongkar. Dan alhamdulillah tidak akan pernah terjadi. Kalaupun nah, cuman yang sangat disayangkan Pak Madepria, kantor kita tolak, kantor teman yang lain nerima. Dengan alasannya katanya jangan ke situ nggak ngerti tentang PPJB. Ya sudahlah, nanti mungkin harus ada klaster sendiri tentang PPJB nih Pak Madepria supaya orang nggak bingung. Jangan ke Pak Madepria, nanti ke Pak Priyatakari aja. Sama-sama. Ya sudah. Karena di sini ada pengacara yang dicolek-colek ya, dicolek-colek. Setelah hadir Pak Arif. Ya. Berserta timnya nih luar biasa hari ini. Silahkan dilanjut perbincangan pada pagi ini. Dan nanti saya lihat ada kawan-kawan yang nanti mungkin akan menyampaikan pengalamannya juga. Nanti kita akan undang. Silahkan Pak. Baik, izin Bu. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih ya Bu Dewi dan Bapak Ibu sekalian selaku bagian dari kelompok Capir ini telah mengundang saya gitu. Jauh-jauh dari Cilandak ini Bu. Dekat. Ya. Betul. Diskusi kali ini yang ke-56. Kalau nggak salah ini yang ke-5 tahun atau yang ke-4 tahun, Bu? Menuju ke-5. Menuju ke-5 tahun. Baik, harapannya dengan diskusi seperti ini, semoga kelompok Capir semakin menambah tentunya wawasan dan pengetahuan kita seputaran isu-isu yang terkait baik di bidang kenotariatan sendiri ataupun bidang-bidang hukum yang lainnya. Terima kasih juga Pak Made Imade Pria tadi sudah memberikan paparan yang sangat komprehensif. Mungkin karena ada beberapa hal yang sifatnya sudah disampaikan oleh Bapak Made tadi, nanti sifatnya mungkin saya melengkapi ya Bapak Ibu sekalian. Pak Pria. Namanya dikirim di grup ya. Oke. Ya, mengenai latar belakang, tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Dewi, moderator dan Bapak Pria sendiri mengenai latar belakang kenapa terjadinya praktik mafia tanah. Memang banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik mafia tanah, tapi kalau kita simpulkan gitu ya, terdapat hal-hal yang sifatnya penting dan krusial kenapa tanah ini menjadi objek perebutan, sehingga kemudian timbul mens rea dari sindikat mafia tanah ini untuk mengambil alih tanah milik orang lain. Nah, memang dalam pelaksanaannya tanah ini perlu diakui masih terdapat celah atau ruang mengenai peraturan di bidang perundang-undangannya sendiri. Kemudian adanya pihak-pihak atau oknum ini yang kurang profesional, entah mungkin dia juga lalai gitu dalam melakukan tugas dan peranannya di bidang jabatan dan wewenangnya, sehingga kemudian ditambah dengan adanya pengawasan yang sangat kurang dari penegakan hukum maupun dari aparat pejabat terkait, sehingga timbul celah atau ruang bagi sindikat mafia tanah ini.
Kemudian di sisi lain, kita menyoroti juga memang masih kurang ya wawasan dari masyarakat ini untuk ikut mengetahui lebih dalam tentang bagaimana hukum dan administrasi di bidang pertanahan. Nah, mungkin tadi beberapa faktor lah yang mengakibatkan menjadi latar belakang terjadinya praktik mafia tanah, sehingga kemudian para mafia tanah ini melakukan penguasaan ataupun kemudian melakukan mengalihkan kepemilikan tanah milik orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum kepada oknum-oknumnya, sehingga dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk meraup ataupun mengambil keuntungan dari korbannya. Mungkin sedikit itu latar belakang. Kemudian mengenai pengertian mafia tanah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi juga oleh Bapak Madat dan Bu Dewi, mafia tanah ini merupakan jaringan atau kelompok. Jadi kalau berdua aja main kartu, Bu ya. Ya. Kenapa dikatakan sebagai kelompok? Karena peran dari mafia tanah ini akan selalu bersinggungan dengan oknum-oknum terkait. Jadi dia harus melakukan kerjasama dan berkolusi bagaimana modus operandi terhadap target tanah yang dia ingin capai gitu ya. Dia melakukan kolusi dan kemudian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Tentunya kerjasama ini pasti dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan bahkan sifatnya sudah profesional. Di mana tujuan dari penguasaan ataupun tujuan untuk dari sindikat mafia tanah yaitu untuk menguasai objek tanah milik pihak lain secara melanggar hukum dan tentunya dengan berbagai macam modus operandi tertentu. Nah, dalam petunjuk teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang sendiri telah memberikan pengertian mengenai mafia tanah. Mafia tanah adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Saking pentingnya, krusialnya sindikat mafia tanah ini, maka kemudian keluarlah Juknis dari Kementerian Agraria dan telah memberikan definisi mengenai pengertian dari mafia tanah itu sendiri. Ada definisi khusus. Ada definisi khusus. Sebenarnya ada juga di Peraturan Menteri Agraria terbaru tahun 2024, itu ATR BPN juga mengeluarkan regulasi, sudah juga ada pengertian khusus di situ. Baik, lanjut. Ini kok sedikit koneksi, gangguan koneksi. Cuman kita nggak ada. Lanjut mengenai aktor-aktor dari mafia tanah. Sebagaimana dijelaskan tadi, pengertian dari mafia tanah adalah kelompok individu ataupun kemudian kelompok suatu jaringan yang memiliki aktor-aktor untuk melaksanakan target terhadap target objek tanah yang akan diambil. Adapun beberapa aktor kalau kita bisa kelompokkan, yang pertama jelas ada aktor intelektual mafia tanah. Ini yang melandasi semua terjadinya sindikat mafia tanah, karena mensreanya pasti ada di aktor intelektual. Kemudian ada juga oknum dari oknum pada pemerintahan, misalnya seperti ada oknum lurah, kepala desa, pegawai pemerintahan, kemudian ada juga oknum dari pegawai dan pejabat BPN itu sendiri. Kemudian ada juga oknum pada profesi berwenang, misalnya bisa kita anggap yaitu misalnya notaris, oknum notaris atau PPAT, kemudian oknum dari advokat itu sendiri, dan mungkin oknum yang di profesi berwenang itu di ranah pengadilan. Nah, kemudian ada juga kelompok aktor dari oknum masyarakat. Nah, oknum masyarakat ini memang terdiri dari beberapa, dari ormas biasanya juga sebagai salah satu bagian dari oknum sebagai aktor mafia tanah, kemudian justru ada tokoh masyarakat sendiri yang mempengaruhi misalnya terkait dengan suatu tanah,
dan kemudian ya sifatnya represif yaitu premanisme. Kemudian satu lagi adanya tentu pelaku penyandang dana. Nah, pelaku penyandang dana ini bisa dari pengusaha atau investor yang biasanya mereka ini tentunya mempunyai kepentingan tertentu terhadap objek tanah yang diincar. Setelah kita mengetahui mengenai siapa saja aktor-aktor mafia tanah, kita lanjut kepada bagaimana pola umum modus operandi mafia tanah. Sudah masuk pola umum? Next. Nah, lanjut mengenai pola umum modus operandi mafia tanah dan peranan aktor mafia tanah. Sebagaimana disinggung tadi, ada beberapa aktor mafia tanah. Kalau kita coba untuk melihat bagaimana pola dari modus operandi mafia tanah yang sifatnya umum ya, nanti soalnya kita akan bahas mengenai modus operandi secara khusus. Yang pertama adalah kita lihat mengenai aktor intelektual dari mafia tanah. Nah, aktor intelektual mafia tanah ini biasanya dia akan mencari tahu mengenai informasi target objek tanah. Karena itu pasti yang akan dilakukan oleh aktor intelektual dari mafia tanah. Setelah dia memperoleh informasi terhadap target objek tanah, dia kemudian melakukan identifikasi. Bagaimana kedudukan alas hak tanah yang menjadi targetnya, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya. Jadi dia akan melihat dari informasi, kemudian dia olah dalam bentuk suatu identifikasi. Nah, aktor intelektual mafia tanah ini kemudian dia akan mencari ruang, mencari celah, apa yang bisa diolah terhadap tanah ini dengan melakukan suatu tindakan modus operandi tertentu. Tentunya modus operandi tertentu ini adalah suatu cara yang konotasinya sifatnya tentu kejahatan gitu ya. Bagaimana dia akan membuat suatu target objek tanah ini dapat beralih kepada pihak-pihak dari sindikat mafia tanah. Nah, dalam menjalankan praktiknya, aktor intelektual mafia tanah ini biasanya memang disponsori oleh pemodal. Pemodal ini memang kita tidak akan bahas lebih lanjut, tapi biasanya dialah yang akan melakukan support biaya operasional segala macam untuk proses pengurusan terkait dengan tanah, misalnya kemudian untuk ke oknum kelurahan, oknum pegawai pejabat maupun ke oknum notaris. Karena kan tentunya dalam suatu sindikat praktik mafia tanah ini pasti ada ongkos-ongkos yang diperlukan bagi aktor intelektual mafia tanah ini untuk menjalankan prakteknya. Nah, setelah aktor intelektual tanah ini kemudian memperoleh informasi mengenai target objek tanah, dia mengidentifikasi, kemudian dia menyusun strategi modus operandi, dia akan melakukan kolusi dengan oknum pihak terkait. Nah, jadi pada saat dia sudah menentukan modus operandinya seperti apa, dia akan melakukan penyesuaian dengan target objek tanahnya. Jadi misalnya untuk tanah seperti ini, dia akan menilai modus operandi apa yang bisa saya lakukan. Kemudian sesudah dia menentukan modus operandi terhadap target tanah, dia akan tentunya melakukan kolusi dengan oknum terkait. Makanya tidak semua aktor intelektual mafia tanah ini akan melakukan kolusi ke semua pihak. Dia akan menyesuaikan dengan bagaimana modus operandi dan kondisi target tanah yang akan diambil. Tergantung target. Kemudian itu peranan dari aktor intelektual mafia tanah. Lalu kemudian ada bagaimana peranan dari oknum lurah, kepala desa, pegawai pemerintahan itu sendiri. Memang di sini dokumen-dokumen terkait dengan pertanahan itu memang akan bersinggungan juga dengan pihak kelurahan, pihak kepala desa maupun pegawai. Jadi seperti banyak yang terjadi adalah dibuatlah suatu misalnya surat penguasaan hak tanah palsu, surat tanda batas palsu, kemudian surat batas ukur yang tidak benar. Nah, bahkan kemudian sifatnya kolusi ini dia memasukkan juga cap atau stempel dari kelurahan ataupun dari kantor kepala desa. Nah, ini memang sangat disayangkan ya.
Lalu kemudian peran dari oknum pejabat dan kantor pertanahan itu sendiri. Eh, Kalau melihat dari empiris ya Bu yang terjadi, dan memang sudah banyak juga dari oknum pegawai dan pejabat kantor pertanahan ini yang ditetapkan sebagai tersangka, rata-rata tentunya peran yang dilakukan adalah melakukan misalnya pemalsuan data fisik, data yuridis, tidak melakukan penelitian dan terjun ke lapangan dengan benar, dan bahkan pejabat dari kantor pertanahan berani menerbitkan sertifikat yang benar, yang seharusnya diketahui bahwa proses dari pengumpulan data fisik, yuridis, dan dokumen terkait itu sebenarnya cacat prosedur. Kemudian, mohon maaf Ibu ya, ada oknum dari notaris, oknum. Saya maafkan. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan bahwa dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, notaris tentu sifatnya formil. Memang tidak ada kewajiban untuk memeriksa apakah ini benar, apakah ini palsu atau tidak. Tapi saya juga sangat mendorong dan setuju bahwa prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sebagai profesi untuk mencoba melihat apakah transaksi ini sekiranya secara kasat mata saja sudah kelihatan benar atau tidak. Bahkan cuma dari kita memberikan pertanyaan segala macam itu langsung terungkap bahwa ini kelihatan sudah ada modus dari oknum mafia tanah. Nah, memang peran dari oknum notaris PPAT sendiri terkadang malah justru mengamini apa yang diminta ataupun apa yang dipesan dari mafia tanah, bahkan mencari Bu ya, mencari target sendiri. Nah, itu sangat disayangkan juga. Yang kemudian adalah peran dari oknum advokat. Oknum advokat dalam sindikat aktor mafia tanah ini, kalau kami lihat ya, itu tentu ada beberapa peran. Misalnya dia seolah-olah legal bertindak selaku kuasa dari sindikat mafia tanah mengajukan klaim terhadap kepemilikan tanah, kemudian membantu juga mengajukan gugatan di pengadilan dengan tujuan untuk membatalkan suatu alas hak milik orang lain. Tentunya pengajuan klaim ataupun gugatan itu dirancang seolah-olah itu adalah klaim yang benar, padahal dokumen ataupun bukti yang dimiliki dari pihak sponsor atau mafia tanah ini nyata-nyata tidak benar atau palsu. Kemudian ada dari oknum di ranah pengadilan sendiri, ya mungkin sifatnya sama dengan profesi yang berwenang, apalagi ini sifatnya udah di ranah peradilan ya, mengenai pengujian terhadap alat bukti, tentunya di pengadilan ini sangat krusial karena sangat banyak oknum-oknum di sindikat mafia tanah ini menggunakan alas hak palsu, dokumen-dokumen palsu yang kemudian seolah-olah di pengadilan dinyatakan sebagai dokumen yang asli, sehingga hasil dari putusannya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah peran dari oknum masyarakat. Oknum masyarakat ini seperti iya, semua ada oknumnya Bu. Karena ormas quote and quote ya, beberapa ormas juga mungkin sifatnya untuk tindakan represif di lapangan. Itu tokoh masyarakat, oknum-oknum ormas, kemudian adanya premanisme. Ya sifatnya ini adalah bagian dari sindikat mafia tanah untuk memberikan intimidasi ataupun teror kepada pemilik yang dijadikan target objek tanah dari mafia tanah. Nah, kira-kira ini pola umum modus operandi mafia tanah, berawal dari aktor intelektual mafia tanah, kemudian dia menetapkan modus operandi dan kemudian melakukan kolusi dengan oknum pejabat terkait. Kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut. Tadi kita sudah melihat pola umum bagaimana cara kerja modus operandi yang dilakukan oleh mafia tanah. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana jenis-jenis modus operandi mafia tanah. Kalau kami lihat bisa dilakukan pengelompokan kurang lebih 4 jenis-jenis modus operandi mafia tanah. Tentunya ini sangat banyak Bu ya. Tidak hanya ini tentunya, karena niat jahat itu pasti akan selalu menyesuaikan dengan keadaan
sebelumnya apabila sudah diketahui modusnya pasti dia akan mencari modus-modus yang lain. Nah, cuman yang diketahui sampai dengan saat ini kurang lebih terdapat 4. Yang pertama adalah modus mengenai pemalsuan dokumen alas hak dan peralihan hak atas tanah. Nah, kemudian ada melakukan tipu muslihat atau penipuan, dan ketiga memanfaatkan lembaga peradilan, sebagaimana sudah dijelaskan tadi Pak Priye. Kemudian yang terakhir adalah melakukan okupasi atau penguasaan tanah milik orang lain. Nah, dari jenis modus operandi mafia tanah ini, kalau kami lihat, yang paling menonjol dan paling mendasar dilakukan oleh mafia tanah itu adalah pemalsuan dokumen alas hak dan melakukan tipu muslihat. Karena akan beranjak semua dari sini permulaan tindak pidananya. Karena akan dari pemalsuan dan kemudian dari tipu muslihat, kemudian tentu akan dilanjutkan dengan proses kolusi oleh mafia tanah kepada pihak lain untuk ujungnya adalah melakukan pengambilan hak atas tanah milik orang lain. Baik. Nah, untuk pemalsuan dokumen alas hak dan peralihan hak atas tanah, ini biasanya dokumen-dokumen alas hak tanah, misalnya sertifikat, kemudian dokumen pendukung alas hak atas tanah, misalnya surat keterangan, surat pernyataan dari kelurahan segala macam, dan kemudian ada juga surat tanda batas ukur. Itu mafia tanah melakukan suatu merekayasa ataupun memalsukan suatu dokumen alas hak atau dokumen pendukung tersebut. Terkadang pemalsuan ini mungkin sifatnya bisa jadi dua. Ada mafia tanah sendiri, dia membuat seolah-olah palsu, atau kemudian dibuat seolah-olah secara resmi, stempel resmi dari kelurahan ataupun kepala desa, padahal isi dari surat-surat tersebut adalah tidak benar. Kemudian melakukan memasukkan dokumen peralihan hak atas tanah. Nah, dokumen peralihan hak atas tanah ini yang dipalsukan seperti misalnya akta jual beli, kemudian akta hibah, akta waris, bahkan surat pelepasan hak pun yang sifatnya juga terkait dengan tanah girik juga dipalsukan, dan itu sangat rentan sampai dengan saat ini terjadi mengenai pemalsuan peralihan hak atas tanah atas dasar surat pelepasan hak. Kemudian yang kedua adalah melakukan tipu muslihat. Nah, kalau berbicara melakukan modus mengenai tipu muslihat, ini ada dua modus turunannya. Yang pertama adalah menyalahgunakan surat kuasa pengurusan hak atas tanah. Nah, ini sangat sering terjadi gitu ya. Bahkan orang-orang yang diberikan kuasa ini adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang sebenarnya bisa dipercaya. Nah, di sini ruangnya memang bagaimana kita harus berhati-hati dalam memberikan surat kuasa kepada pihak tertentu untuk melakukan pengurusan hak atas tanah. Memang tentu kita pahami bahwa melakukan pengurusan tanah ini memang tidak butuh waktu yang sedikit, pasti ada prosesnya, harus ke sana ke sini kan gitu ya. Cuman memang kalaupun kita memberikan surat kuasa, pemahaman dari kami ataupun yang secara praktik kami lakukan adalah di dalam surat kuasa itu harus ditegaskan tujuan dari surat kuasa. Jangan umum. Harus spesifik. Misalnya apakah pengurus surat kuasa ini untuk melakukan pembayaran PBB, ataupun misalnya surat kuasa ini untuk melakukan permohonan misalnya sertifikat pengganti, ataupun kemudian surat kuasa ini untuk melakukan jual beli, kan begitu. Jangan sifatnya pengurusan, jangan ya. Ya, jangan sifatnya umum. Dan kemudian kalaupun bicara surat kuasa untuk peralihan hak atas tanah, pengalaman kami adalah kita tentukan, kita tegaskan dalam surat kuasa itu siapa nanti yang akan menerima haknya. Jadi jangan umum. Misalnya surat kuasa ini diberikan untuk melakukan peralihan hak atas tanah, dan kemudian ujungnya akan diterbitkan atas nama hak atas nama si A atau si B. Jadi kalau misalnya umum, nanti akan disalahgunakan oleh ke dia sendiri, mafia tanah. Bisa ke dia sendiri atau bisa ke orang lain. Makanya penting menurut kami ditegaskan dalam itu, karena pada saat itu terjadi, artinya kan surat kuasa ini sudah kita bisa jadikan bukti bahwa dia telah memanfaatkan secara tidak sah
terhadap surat kuasa ini, karena berbeda dengan isi yang apa dicantumkan dalam surat kuasa. Setidaknya sudah ada pegangan di awal, begitu. Kemudian ini yang menarik, melakukan rekayasa utang piutang. Tadi mungkin sudah disampaikan juga kepada oleh Ibu Dewi dan Pak Made bahwa rekayasa utang piutang ini sebenarnya jebakan, Bu ya. Jebakan, dan kenapa bisa terjebak? Itu kan pertanyaannya. Memang yang mendasari tentunya adanya kebutuhan ya, biasanya dari debitur gitu ya, untuk melakukan ataupun menerima suatu pinjaman dengan cepat. Karena kalau memang lewat perbankan tentunya pasti lama, harus ini, harus itu, kan ada biaya juga cukup tinggi. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa dia akan rela memberikan sertifikatnya, sebagai gantinya adalah menerima suatu pinjaman. Namun yang tidak disadari adalah pada saat proses akadnya, ternyata sebagaimana pengalaman Ibu Dewi tadi, bahwa ternyata yang awalnya para pihak ini sepakat utang piutang, ternyata di dalam transaksi, dokumen transaksinya adalah dokumen transaksi jual beli. Nah, kenapa juga itu bisa terjadi? Ya mungkin dari pihak si peminjamnya juga tidak memahami mengenai isi dari apa yang akan dia tanda tangani, bahkan dia tidak melihat, tinggal teken aja. Tidak dibacakan. Tidak dibacakan, bahkan tidak dibacakan. Maka tentu dalam hal kita melakukan pinjam-meminjam dengan jaminan sertifikat, kita harus tahu bagaimana isi dari perjanjian itu. Jangan utang piutang menjadi jual beli. Ini benar-benar salah kaprah ini. Kemudian mengenai pemanfaatan lembaga peradilan. Nah, ini yang sering, Bu ya, dari sisi kami alami dalam praktik di pengadilan, dan ini benar-benar pernah kami alami juga. Yang pertama mengenai mengajukan gugatan rekayasa melalui pengadilan. Nah, ini sebenarnya adalah suatu objek tanah yang diperebutkan ini tidak ada masalah. Kemudian A dan B seolah-olah berkolusi, ya, dia melakukan praktik seolah-olah mereka berseteru. Nah, padahal tidak ada masalah terhadap tanah itu. Ya kan? Kemudian tujuan dari gugatan rekayasa ini adalah untuk melegalkan status kepemilikan hak atas tanah. Jadi pemilik tanah sebenarnya justru tidak mengetahui mengenai bahwa tanah dia ini sedang diajukan gugatan di pengadilan. Tiba-tiba sudah berubah, aja ada putusan bahwa tanah tersebut adalah milik pihak lain. Kemudian mengajukan gugatan untuk membatalkan sertifikat dengan dasar alas hak tanah fiktif. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi, mafia tanah ini dengan berbekal dari dokumen-dokumen dan alas hak palsu, dia kemudian mengajukan suatu gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah terbit gitu ya, dengan menggunakan alas hak tanah fiktif. Nah, dalam praktik yang kami alami bahwa pada saat suatu sertifikat sudah terbit, memang dokumen peralihan hak atas tanahnya ini sudah menjadi wakaf di BPN ya, dalam rangka penerbitan sertifikat. Nah, mafia tanah ini kemudian membuat seolah-olah dokumen alas hak yang mereka miliki terhadap objek tanah yang sama tentunya ini seolah-olah asli. Jadi dengan dalil bahwa bagaimana mungkin ini telah beralih tanahnya menjadi sertifikat padahal saya punya asli. Nah, kemudian itulah kemudian dijadikan dasar mafia tanah itu melakukan gugatan pengadilan. Padahal dokumen yang seolah-olah asli ini sebenarnya adalah aspal, Bu. Jadi tidak benar. Nah, pernah juga kami alami demikian bahwa terhadap suatu SPH, terhadap suatu sertifikat hak pengelolaan yang pernah ada waktu itu, sebagai contoh, telah dilakukan pelepasan terhadap misalnya 400 masyarakat. Nah, dokumen-dokumen ini sebenarnya dalam rangka penerbitan hak pengelolaan itu kan sudah diserahkan oleh tim, biasanya ada tim untuk kemudian akhirnya terbit ke sertifikat. Nah, cuman kendalanya di sini adalah dokumen-dokumen terkait dengan pendukung hak atas tanah dalam rangka pelepasan tadi itu sudah diserahkan ke BPN sebagai wakaf.
Nah, yang menjadi isu adalah si Girik ini dia kemudian dibuat seolah-olah asli dan diajukan sebagai bahan alasan untuk gugatan si mafia tanah. Kemudian ada juga mengajukan gugatan berulang dan tiada akhir. Ini sudah dijelaskan tadi Pak. Hebat banget sih. Ada juga modus Energinya mengenai banyak. melakukan pendudukan penguasaan tanah milik orang lain. Nah ini untuk tanah-tanah yang terlantar memang harus sangat diperhatikan Bapak Ibu ya, karena dengan adanya ada tanah terlantar ini langsung menjadi direct dari mafia tanah untuk langsung mensreanya timbul untuk mengambil tanah tersebut, karena itu sangat mudah dilihat. Kemudian adanya modus intimidasi serta kekerasan, ancaman teror dan provokasi. Mungkin tadi sudah dijelaskan. Lalu siapa yang menjadi korban dari praktik mafia tanah? Tentunya sifatnya masyarakat luas ya. Ini tidak memandang lapisan dari masyarakat biasa sampai dengan masyarakat kelas atas, kelas kakap juga bisa terkena sebagai korban dari mafia tanah. Bahkan pejabat pun bisa ikut kena. Kemudian korban lainnya adalah korporasi, lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara. Nah, mengenai mengapa penyebab korban ini terjaring dari sindikat mafia tanah, tentunya ada ketidakhati-hatian dalam melakukan penguasaan terhadap bukti kepemilikan dan kemudian tidak hati-hati juga dalam melakukan transaksi tanah. Ada juga sifatnya tidak terdapat pengawasan atau pemeliharaan atas tanah yang dimiliki, kemudian proses pengurusan hak atas tanah menyita waktu dan lain sebagainya. Lanjut kita berbicara mengenai dampak praktik, mungkin ini sudah disampaikan, sifatnya ini justru sangat mengganggu ya terhadap sistem pembangunan berkelanjutan, karena investor tentunya tidak akan serta-merta yakin gitu untuk berinvest di Indonesia kalau misalnya dari segi pertanahan sendiri tidak dapat kepastian hukum. Kemudian berbicara mengenai upaya pemberantasan mafia tanah, mungkin bisa dilihat juga pemerintah sudah melakukan sinergitas antara ATR BPN dan Kepolisian RI, juga dilakukan sinergitas ATR BPN dengan Kejaksaan RI, dan dari ATR BPN sendiri juga telah menerbitkan ya beberapa peraturan ataupun regulasi terkait dengan pemberantasan mafia tanah. Next, berikut mengenai pokok-pokok kerjasama ATR BPN dengan kepolisian, serta kerjasama antara ATR BPN dengan Kejaksaan RI, kurang lebih intinya untuk saling membantu ya, tukar-menukar informasi bagaimana pencegahan ataupun pemberantasan terhadap mafia tanah ini dapat dilakukan. Kurang lebih seperti itu pokok kerjasamanya. Lalu mengenai bagaimana penindakan hukum terhadap mafia tanah ini. Kalau kita beranjak dari data 3 tahun terakhir yang kami himpun mungkin dari berbagai berita, dari Satgas Mafia Tanah ini pada tahun 2002 ini telah terdapat 60 kasus pertanahan yang telah diselesaikan. Pada tahun 2023 terdapat 86 kasus target operasi, 62 kasus telah berhasil diselesaikan dan jumlah tersangka sebanyak 159 orang. Dan kemudian pada tahun ini sudah mencapai 87 kasus target operasi, namun 47 kasus yang sudah ditetapkan tersangka dengan jumlah tersangka sebanyak 9 orang. Nah, mungkin masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Lalu berikutnya bagaimana pencegahan untuk menghindari mafia tanah? Ya tentunya sebagai negara hukum ya, alas hak pengaturan mengenai tanah ini yaitu adalah sertifikat, sudah dijelaskan juga dalam peraturan pemerintah kita. Kemudian upaya bagaimana kita mengupayakan tidak menyerahkan atau menitipkan sertifikat asli hak atas tanah kepada pihak lain tanpa kesepakatan yang jelas. Kalaupun memang perlu surat kuasa harus ditegaskan dan diatur bagaimana surat kuasa itu biar tidak disalahgunakan. Kemudian kita memastikan tanah yang sudah dimiliki tidak terlantar, dan kemudian menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses peralihan hak atas tanah. Ini kurang lebih upaya pencegahan menghindari mafia tanah. Yang terakhir adalah mengenai langkah hukum bagi korban mafia tanah. Kurang lebih ya ada bisa dilihat ada 5 langkah gitu ya. Yang pertama adalah paling sederhana adalah kita segera kumpulkan berkas-berkas kepemilikan tanah kita, dan kita kumpulkan juga bukti-bukti tindak kejahatan mafia tanah, lalu menyusun kronologi. Nah, part yang pertama ini penting sifatnya karena ini akan sangat membantu kita dalam bagaimana kita akan melakukan langkah hukum berikutnya.
Karena dengan bukti-bukti dan berkas-berkas yang kita miliki itu sebagai pedoman kita untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Kemudian mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat ke kantor pertanahan, ya baik terhadap tanah yang bersertifikat pada saat kita merasa bahwa ini telah sadar gitu ya, kemudian wah ini saya kena nih praktik mafia tanah, segera coba permohonan pemblokiran ke kantor pertanahan, karena ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya peralihan hak atas tanah karena sudah diblokir. Nah, memang pemblokiran ini ada jangka waktunya, memang, dan kalau habis harus diperpanjang, kecuali pemblokiran dari pihak aparat gitu ya, terkait dengan tindak pidana itu pasti beda pengaturannya. Kemudian mengenai laporan korban bisa melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Mengenai sindikat mafia tanah ini banyak pasal yang bisa digunakan bagi korban ya untuk sebagai dasar mengajukan laporan kepada pihak kepolisian, namun tergantung dengan apa yang dilakukan oleh mafia tanah. Bisa penipuan, kemudian bisa pemalsuan surat, kemudian bisa juga transpassing. Ini disesuaikan dengan jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh si mafia tanah. Kemudian mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Nah, pada saat terjadi suatu transaksi misalnya sampai ke notaris Bu ya, akta gitu ya, bagaimana kita untuk membatalkan suatu transaksi tersebut? Nah, tentu kita bisa mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, tentunya dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata, karena terhadap transaksi objek tanah yang kita miliki itu dilakukan secara tidak sah ataupun secara melawan hukum oleh pihak lain. Atas dasar itu kita bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para sindikat mafia tanah. Dan yang terakhir mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Ini kalau misalnya sifatnya sertifikat itu sudah balik nama kepada pihak lain. Karena untuk membatalkan sertifikat yang merupakan suatu produk keputusan tata usaha negara, tentunya memang harus melalui jalurnya sendiri, yaitu melalui pengadilan tata usaha. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada koreksi, silakan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief atas pencerahannya. Kita jadi menyimak ya, harus ngapain saja. Cuman lucu ya, kalau dilihat dari pola umum yang katanya pertama dia target objek, terus kemudian identifikasi, mencari celah untuk menentukan modus operasi, penyesuaian modus operasi. Ini kayaknya mafia itu pinter-pinter ya. Iya, karena dia memang profesional, Bu. Kayak orang bikin disertasi. Sampai akhirnya harus langkahnya seperti apa ya. Betul. Dan kemudian menyusun pion-pionnya siapa aja ya. Nah, dan korbannya pun menurut saya segala macam jenis ikan, dari ikan teri sampai ikan kakap jadi korban, ya kan? Kemudian di sini tadi saya lihat menyimak juga, selain ada rekayasa utang piutang juga ada pengambil alihan dengan alasan katanya yang bersangkutan memiliki alas hak sebelumnya. Nah, ada Ibu Aida nggak ya di sini? Ibu Aida ada. Nah, ada Ibu Aida. Mungkin Ibu Aida akan berbagi pengalaman. Selain tadi saya sudah berbagi pengalaman tentang rekayasa utang piutang. Bu Aida apa kabar? Suaranya belum terdengar, Bu. Suaranya tolong di unmute. Nah, apa kabar Ibu? Di mana nih? Baik, alhamdulillah Bu Dewi, sehat dulu ya. Ayo, mau sharing apa nih hari ini sama kita? Ya, terima kasih Bu Dewi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membahas masalah pertanahan yang saya hadapi, juga kepada Pak Arief, Pak Made. Saya sudah banyak mendengar tadi mengenai penjelasan-penjelasannya tentang mafia tanah dan mafia peradilan. Dan kebetulan masalah yang saya hadapi baru-baru ini, saya berasa sangat dizolimi. Terutama ya seperti yang tadi saya dengar, ketidakadilan dalam peradilan kita. Karena semula, halo?
Kami dengar, Bu. Oh ya, karena saya ingat betul awal mula suami saya menggugat BPN itu karena kami telah membeli aset yang di Jalan Kalipasir itu ya dengan itikat baik, dengan akta jual beli rumah dan pemindahan hak. Kemudian aset itu seluas kurang lebih 400 sekian meter persegi. Dan kami niatkan untuk menjadikan aset tersebut sebagai rumah sakit mata. Karena itu kami beli atas dasar perusahaan PT Mitra Mata. Karena di depan rumah aset yang kami beli, kami sudah mempunyai rumah sakit umum di Kalipasir itu juga. Ya kami sebagai pemegang saham yang cukup besar lah. Suami beli itu kemudian karena halo, karena kami niatkan untuk rumah sakit, suami beli juga tanah-tanah di belakang aset tersebut, tanah penduduk yang ada di belakangnya. Dan kami bangun 4 lantai dengan ya memang karena kami niatkan untuk rumah sakit dengan banyak kamar, lift dan sebagainya, bed lift dan sebagainya, karena memang niat untuk rumah sakit. Tapi dan kami pun urus sertifikat, sudah keluar SK pemberian hak guna bangunan dari BPN, di mana kami harus membayar setoran ke kas negara. Itu pun telah kami laksanakan. Bahkan surat-surat asli kami pun telah diambil, sertifikat asli hak pakai, akte jual beli kami, dan sebagainya. Itu sudah diambil. Jadi inti ceritanya, karena sertifikat tidak keluar-keluar, meskipun semua persyaratan telah kami penuhi, saya bolak-balik mengecek ke BPN, katanya ada pemblokiran dari Bank Mandiri. Ya, kemudian saya disarankan oleh BPN untuk mengecek ke Departemen Keuangan, Direktorat Kekayaan Negara, apakah termasuk aset negara. Dan hasil yang saya dapatkan, aset tersebut juga tidak tercatat sebagai aset negara. Berdasarkan hal ini, suami karena membutuhkan sertifikat tersebut untuk mengurus perizinan rumah sakit, suami gugat BPN karena tidak terbitnya sertifikat tersebut. Singkat cerita, di putusan pengadilan negeri, gugatan kami dikabulkan dan putusan pengadilan negeri memutuskan agar pemblokiran tersebut dicabut. Alhamdulillah, saya pikir saya sudah mendapat keadilan lah. Tapi akhirnya pihak tergugat yang tampil justru Bank Mandiri, karena pada waktu di PN awal, BPN pun tidak pernah hadir menurut lawyer yang kami tugaskan ya. Jadi yang hadir Bank Mandiri sebagai pihak yang memblokir. Kemudian Bank Mandiri mengajukan banding. Nah, di pengadilan tinggi inilah segalanya terputar balik. Ya, tiba-tiba si Bank Mandiri mengajukan gugatan mengenai kepemilikan yang sebetulnya tidak pernah kami bahas. Dan akhirnya pengadilan tinggi pun mengabulkan gugatan mereka dengan mendalilkan Bank Mandiri menguasai hak di Kalipasir seluas 10.000 meter persegi berdasarkan sejarah Bank Eskomto, ya, karena setelah dinasionalisasi Bank Eskomto mendapatkan hak berdasarkan SK Mendagri tahun 70, mendapatkan hak seluas 10.000 meter persegi tanah di Kalipasir. Ini terjadi menurut SK Mendagri tahun 70. Dan setelah saya lihat di SK Mendagri itu pun ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Antara lain membayar uang setoran dan mendaftarkan SK tersebut hingga terbit sertifikat. Tapi sampai yang sepanjang saya tahu, sampai SK pemberian hak guna bangunan saya dikeluarkan, itu belum ada sertifikat Bank Mandiri. Oleh karena itu,
BPN menerbitkan SK pemberian hak guna bangunan yang saya ajukan. Dan saya cek ke BPN, menurut BPN tidak akan menerbitkan SK pemberian hak guna bangunan kalau saya memenuhi prosedur atau SOP untuk mendapatkan SK tersebut. Jadi saya mendapatkan SK karena menurut penilaian BPN, saya sudah memenuhi seluruh prosedur yang disyaratkan. Dan saya juga sudah mendapat setoran. Dan lucunya, klaim Bank Mandiri ini dikabulkan di Pengadilan Tinggi. Ya, jadi kami pihak yang dikalahkan. Dan yang lebih aneh lagi yang saya rasakan, karena kebetulan saya rekan Bu Dewi juga sebagai notaris, jadi saya kan terus mempelajari terus masalah ini. Dan yang saya tahu, kalau sengketa kepemilikan itu, harusnya kan ada pemeriksaan setempat. Ada penetapan luas, penetapan batas, penetapan letak. Dan ini semua tidak dilakukan, hanya semena-mena Pengadilan Tinggi memutuskan Bank Mandiri berhak atas tanah Eigendom seluas 10.000 meter persegi di Kalipasir berdasarkan Eigendom 408. Yang saya bingung, ini semua di Jakarta dulu kan asalnya tanah Eigendom. Kenapa jadi Eigendom ini diangkat sebagai bukti kepemilikan? Dan lucunya lagi, Bank Mandiri sebagai BUMN, apakah masih kekurangan tanah sehingga mau merampas hak rakyat, hak masyarakat yang kami udah miliki hampir 30 tahun. Kami bangun, kami urus semua surat-suratnya sampai saat terakhir kami masih membayar PBB. Nggak pernah kami menunggak. Jadi saya tuh sangat bingung sekali. Akhirnya kami mengajukan kasasi. Dan keputusan kasasi pun simple aja menolak. Sampai ke PK. Kebetulan waktu di PK suami saya sedang sakit parah. Jadi memang saya mengajukan PK memang tidak mengawal apapun apa. Hanya yang penting jangan ingkrah. Tapi akhirnya keputusan PK saya pun ditolak. Saya bingung kan, sekarang kalau saya mengajukan upaya kemana-mana, sepertinya keputusan pengadilan ini sudah seperti suara Tuhan, nggak ada yang bisa bantah. Jadi kemana saya harus mengajukan pembelaan? Sampai akhirnya saya dibantu oleh pihak KSP juga, kantor staf presiden, dipertemukan dengan Kanwil, BPN, dan Kantas semuanya. Semua menyatakan memang saya mendapatkan SK pasti sudah sesuai dengan prosedur. Itu yang saya dapatkan. Sampai akhirnya keluarlah, tapi ini sama sekali saya tidak mengetahui. Sampai akhirnya tiba-tiba beberapa hari sebelum eksekusi, ada intel yang datang ke tempat kami, ya, menyatakan tempat kami akan dieksekusi. Kemudian staf kantor kami bilang kepada kami, Bu, katanya tempat ini mau dieksekusi. Saya lihat dia nggak kasih surat apa-apa, cuma dia tunjukin foto di handphone penetapan eksekusi. Langsung saya hubungi lawyer saya tanya, apa mungkin ada penetapan eksekusi saya nggak tahu. Dia cek di SIPP pengadilan. Ternyata itu penetapan eksekusi keluar tahun 2023. Ada menurut mereka, kami sama sekali tidak mengetahui. Ada penetapan eksekusi, ada unmanning, dan lain sebagainya. Sampai aset kami mau disita beberapa hari lagi. Jadi seperti kami digelapkan dan tiba-tiba ingin disergap untuk dieksekusi. Bikin kami gelagapan. Begitu kami mengetahui informasi dari intel tersebut, segera kami minta lawyer kami membuat permohonan penangguhan eksekusi dan gugatan perlawanan eksekusi. Dan lawyer kami pun beberapa kali datang ke pengadilan ingin bertemu sama jurusita atau panitra untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi. Apakah penetapan eksekusi,
atau unmanning, dan lain-lainnya. Tapi sampai saat ini kami tidak pernah mengetahui hal-hal tersebut. Kami tidak pernah melihat surat-surat tersebut. Akhirnya terjadilah hari eksekusi. Ya, saya mengalami eksekusi yang saya rasakan sangat brutal. Saya sampai terkesima. Loh, kok saya yang memiliki aset, saya membeli, saya bangun, saya menduduki, saya merawat hampir 30 tahun, tiba-tiba kok mau dirampok. Mau dirampok dengan dalih putusan pengadilan, dan rampoknya dengan menggunakan seluruh aparat, Polres, Polsek, dan sebagainya, camat, lurah, dan sebagainya. Apa nih? Bingung saya. Betul-betul saya bingung. Tapi ya udahlah, saya nggak ngerti mesti bikin apa, karena mereka punya kekuatan yang sedemikian besar. Mereka serang kami dari arah belakang, dari arah kantor pos, dari arah Kalipasir dengan mobil tahanan. Jadi siapa yang bersuara langsung masukin ke mobil. Kita bersuara di lapangan langsung dimasukin ke mobil tahanan. Ini saya bingung kok terjadi hal yang sangat brutal seperti ini di negeri kita. Saya nggak ngerti lagi benar-benar. Dan akhirnya terjadilah eksekusi. Anak saya, menantu saya di lapangan, lawyer juga di lapangan menyatakan kepada jurusita ini yang dieksekusi objek sengketa sesuai sampai batas ini 400 sekian meter. Tapi anak saya pun mau ditarik ke mobil tahanan, menantu saya mau ditarik ke mobil tahanan. Kami bilang ini memang yang kita di lapangan kita punya objek seluas 1.200, kurang lebih 1.000 meter lebih lah. Saya lupa persisnya. Karena itu kita bangun 5 lantai karena kita niatkan buat rumah sakit. Dan saya punya akte jual beli yang selebihnya itu jelas menghadap ke tanah belakang, ke Gang U. Tapi karena tanah belakang itu aksesnya kecil, Gang MHT, dan kita punya akses yang besar di Jalan Kalibasir 16 yang masuk mobil, jadi kita buka satu pintu untuk keamanan. Akses gang belakang kami tutup. Itu dia eksekusi 1.000 meter persegi semua, dia kuasai semua. Dia bilang, ini aset kami 10.000 meter persegi. Mana batas-batas aset dia? Mana? Kalau kami nggak mengajukan gugatan untuk penerbitan sertifikat, untuk peningkatan hak dari SK pemberian hak guna bangunan menjadi sertifikat, apakah dia bisa rampas ini aset? Ya, Saya Bu nggak Aida, ya. Bu Aida, kita sudah menangkap sedikitnya apa yang Ya. disampaikan. Ya. Izinkan untuk ditanggapi terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Menurut saya ya Bu ya, Ya. ini sekedar joke aja, mungkin tidak tepat joke saya juga. Membangunkan macan tidur. Betul. Artinya Itu. pada saat itu apabila Itu. tidak ada gugatan dari Tidak ada. mungkin Nggak Mandiri bisa dia juga bereksekusi lupa kami. kalau ada asetnya. Saya pernah mengalami hal yang sama Bu di Jakarta Timur. Klien saya meminta kantor saya untuk membantu dengan sertifikat. Ternyata begitu mau keluar SK, ini belum keluar SK, dinyatakan tidak bisa lanjut karena apa? Di atasnya katanya aset dari satu bank juga. Dan banknya itu lupa Bu. Jadi banyak yang seperti itu di Jakarta. Mungkin alasannya adalah perponding yang tadi Ibu bilang ya, egendom perpending. Ibu. Nah sekarang kita mintakan itu ya, komentar dari Pak Arief dan Pak Madepria ya berkenaan dengan hal tersebut. Karena gini, kalau Bu Aida ini kan SK sudah keluar Pak. Kalau SK sudah keluar, udah bayar setoran juga. Sudah dinyatakan clear and clean oleh BPN. Kemudian surat asli pun sudah diambil karena memang SK sudah keluar. Which is artinya kalau tadi bicara tentang Pak Arief yang meminta kliennya untuk mengumpulkan dokumen asli sudah dia tidak pegang juga gitu. Nah, bagaimana? Tolong dikomentari. Dari Pak Made dulu. Pak Madepria dulu, silakan. Pak Made, Pak Pria.
Pak Pria, Baik, ya. terima kasih atas waktunya Mbak Maida. Saya turut prihatin juga ya, karena bagaimanapun juga memang kalau sudah masuk perbankan gitu, itu agak berat ya. Karena ada beberapa istilahnya dalam tanda petik ya, kita tidak mengatakan itu seluruhnya. Ada sebuah koperasi besar yang kemudian ditutup oleh negara, itu namanya IS ya, IS itu, Indo sekian itu. Nah, mereka memberikan pengambil alihan ataupun meminjam uang yang kemudian dibuatkan pengikatan jual beli dengan angka sekian, kemudian ditarik dan beralih, setelah itu dipinjamkan ke bank besar gitu, sehingga kemudian dianggap uang prestasi dan masyarakat seperti Ibu hari ini itu kan berhadapan dengan bank. Nah, ada beberapa case yang saya juga dimintakan memberikan keterangan ahli di Jakarta Pusat, itu kasus itu sudah berkembang hampir 25 tahun. Pak Made Pria, tidak. Pak Made, Ya, saya tanya ya, ini karena 30 tahun sebetulnya acquisitive fair-nya sudah dapat dong si ibu ini. sudah harusnya bahwa kalau perwaringnya kan udah otomatis karena ada pemilik hak yang mengabaikan secara hukum, melepaskan secara hukum tanah yang dia miliki karena tidak dikuasai. Sedangkan Ibu Eda kan sudah hampir lebih dari 20 tahun, hampir 30 tahun. Betul. Jadi secara kita melihat dari jurisprudensi, kemudian dari ketentuan dari undang-undang, kalau orang yang melepaskan hak atau pemiliknya tidak menduduki, tidak memanfaatkan tanah itu sebagaimana kepemilikannya, maka secara hukum bahwa dia sudah secara diam-diam melepaskan hak kepemilikannya. Nah, apakah kemudian ini yang dilakukan upaya oleh bank, ya Bank Mandiri, kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa itu adalah kepemilikannya yang diklaim 400 meter persegi yang disengketakan, kemudian mengalih seluruh tanah yang dikuasai Ibu hampir lebih dari 1.000 meter. Nah, itu yang harus juga dilakukan upaya lawyer untuk mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan itu salah atau keliru tentang objeknya. Nanti mungkin Pak Arif yang bisa menjelaskan bagaimana mekanisme tentang eksekusi yang dilakukan. Jangan tiba-tiba apakah putusan, nggak tahu, ini kan kalau putusan PK itu bisa nggak dilakukan upaya perlawanan baru misalnya, PK 2, di mana objek hak atas tanah yang dilakukan klaimnya dan putusan pengadilan keliru terhadap objek yang dijadikan sengketa atau yang disengketakan. Itu yang dilakukan upaya. Nah, apa yang Ibu lakukan ini yang saya kira, apa yang kami tadi, mungkin saya juga, kemudian Pak Arif dan beberapa rekan-rekan yang lain mengalami, bahwa upaya-upaya yang modus-modus yang dilakukan oleh gitu ya, oleh sindikat, kemudian juga sekarang masuk juga upaya bank gitu loh, melakukan upaya-upaya mengklaim dan memiliki atau menguasai tanah yang seharusnya tidak mereka miliki sepenuhnya. Nah, kalau memang bisa dilakukan upaya untuk lebih memperjelas adalah apakah bank itu memiliki sertifikat dan aset yang dicatatkan nggak sebagai kepemilikan dari Bank Mandiri itu luasnya benar nggak sama 1.000 meter sekian atau hanya cuma 400? Ya, pada awalnya Ibu mengajukan, kemudian terjadi blokir di mana ketentuan di dalam PP nomor 18 tahun 2021, kalau dia tidak dilakukan dengan dasar putusan sela oleh majelis hakim, maka blokir itu akan hilang di dalam 30 hari. Sehingga tidak serta-merta misalnya kantor pertanahan itu tidak membuka blokir, apalagi SK yang Ibu sudah dapatkan perpanjangannya kemudian sudah membayar PNBP. Ini yang saya kira sudah menjadi pertanyaan besar bagi kita, sehingga apa yang dilakukan secara hukum gitu kan dianggap mencederai dari proses tentang kepastian kepemilikan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan upaya-upaya baru saya kira oleh lawyer itu. Betul. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Betul, adanya upaya baru harusnya ya Pak Made Pria. Kalau saya sih tergelitiknya itu 30 tahun
Ya kan artinya sudah Ya, menterlantarkan secara sengaja kan? iya. Ya udah dilanjutkan saja, Mas Reformering Arief. itu melepaskan hak itu, Mbak, Ya, melepaskan hak harus. kepemilikan oleh pemilik yang sebenarnya kepada orang lain. Jadi diam-diam dia tidak menguasai hak atas tanah itu. Oke, silakan Mas Arief lanjutkan. Baik, Assalamualaikum Bu Aida. Sebelumnya terima kasih Bu atas informasi yang sudah disampaikan. Saya juga turut prihatin gitu Bu ya dengan kasus yang menimpa Ibu terkait dengan masalah alas hak tanah dan lain sebagainya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Priya gitu ya. Saya hanya mungkin akan mengomentari dari sisi eksekusinya gitu ya. Nah, berbicara memang eksekusi, yang saya tangkap tadi adalah dilakukan menurut Ibu ya, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Memang kan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap gitu ya, memang secara aturan harus dilaksanakan dengan sukarela. Nah, pada saat itu biasanya pihak yang menang harusnya bersurat terlebih dahulu. Itu itikat baiknya. Kalau memang Mandiri menang, harusnya dia bersurat untuk meminta eksekusi. Nah, kalau memang kita tidak bersedia, baru kemudian dia mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Nah, permohonan eksekusi inilah yang kemudian ternyata tidak ada tindak lanjut mengenai unmanningnya Bu ya, tegurannya ya, panggilannya ya. Itu tidak terjadi Bu ya. Nah, artinya di sini bahwa kesempatan kita, mohon maaf Bu suaranya. Suaranya enggak? Iya. Kami Ya. tidak pernah menerima surat apapun, Pak, sama sekali sampai saat ini. Betul. Bahkan berita acara penyitaan kami tidak bisa minta karena setiap kali lawyer datang ke pengadilan mau menemui jurusita, menemui panitera, selalu nggak pernah bisa ketemu. Betul. Jadi, Betul. Nah, semua Baik. surat tutupi nggak pernah dapat apa-apa. Ya, jadi kan yang saya bisa soroti adalah ada prosedur yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Padahal itu adalah hak bagi para pihak untuk mempertahankan haknya atau kan memberikan penjelasan di proses unmanning. Tentunya kan harusnya begitu. Ada ruangnya sebelum kemudian dilakukan proses eksekusi. Karena proses eksekusi itu walaupun biasanya ditetapkan 8 hari, setelah itu biasanya ada mungkin ruang atau kesepakatan lain yang bisa dicapai para pihak sehingga eksekusi itu tidak terjadi. Ada juga hal demikian. Namun di sini adalah tiba-tiba Ibu diberikan informasi bahwa akan dilakukan eksekusi dan yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusannya. Berapa luas yang dieksekusi, kan begitu Bu ya? Kalau yang saya dengar tadi. Mohon izin Bu, karena memang saya belum mengetahui isi putusannya seperti apa dan saya belum pelajari lebih lanjut gitu Bu ya. Memang yang harus dilihat adalah bagaimana amar putusannya. Karena proses eksekusi harus sama dengan amar putusan. Itu yang perlu kita lihat. Mereka berdalih menguasai dari putusan pengadilan tinggi. Mereka menguasai 10 meter persegi tanah di Kali Pasir berdasarkan Egendom sisa 408. Iya. Sekali pasir. Kemudian batasnya waktu di pengadilan ada penetapan tempat penelitian setempat mengenai luasnya batasnya. Apakah mereka tahu 10.000 meter sebelah mana? Kenapa tanah dieksekusi semua? Nah, artinya bahwa sebelum proses sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, pada saat proses di peradilannya pun ternyata tidak dilakukan pemeriksaan setempat terkait dengan sengketa kepemilikan tanah. Karena memang sebenarnya kalau bicara tanah yang sifatnya tidak mudah gitu ya untuk dilihat gitu ya, diketahui objek tanahnya, memang harus dilakukan pemeriksaan setempat untuk memberikan kepastian bahwa tanah mana yang akan nanti dieksekusi. Jangan sampai adanya eksekusi melebihi dari amar putusan. Nah, mungkin izin Bu sekedar diskusi ya. Ini kan dianggap bahwa seolah-olah dalam proses di peradilannya Ibu mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan atau tidak dirasa adil bagi Ibu. Sebenarnya kalau menurut saya, dan ini kan sudah berkekuatan hukum tetap juga Bu ya, putusannya sudah sampai PK Bu ya. Iya betul Pak. Jadi akhirnya bagaimana saya memperoleh perlindungan dan lain sebagainya kan begitu Bu ya. Betul. Tapi setidaknya yang mungkin kami pahami,
dari sisi pengadilan itu sendiri di Undang-Undang Mahkamah Agung itu ada sifatnya itu pengawasan, Bu, provos namanya. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan lain sebagainya, sebenarnya kita bisa mengadu. Kita mengajukan permohonan perlindungan. Memang ini merupakan bagian ikhtiar, Bu, ya. Masalah kemudian hasilnya seperti apa, tapi ini bagian dari ikhtiar dalam rangka mencari keadilan. Karena kita juga tidak tahu, kami juga pernah alami bahwa ikhtiar untuk mendapatkan perlindungan dengan menggait pihak-pihak terkait ini ternyata mungkin dapat berdampak juga buat kita. Mungkin seperti itu, Bu. Karena ini putusannya sudah berkekuatan hukum tetap juga, Bu, ya. Jadi kita juga untuk next step-nya mungkin seperti Ibu Dewi sampaikan tadi, harus ada upaya hukum lain mungkin yang dilakukan oleh pihak Ibu maupun dari kuasa hukum. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, mungkin kita juga akan ngobrol lah ke tempat Ibu Ida ya, supaya bisa lihat detailnya seperti apa. Nggak keberatan kan ya, Bu, ya? Kapan-kapan kita ngobrol. Ya, oke. Karena waktunya terbatas, Ibu, jadi mohon maaf mungkin kita tidak bisa sampai tuntas. Nah, untuk Pak Made Priya dan Mas Arief, melihat ada dua kejadian, di mana satu adalah jadi saya tuh rada ini sok taunya notaris nih, bukan saya sebagai, karena saya bukan lawyer ya. Pertama, pembeli beritikat baik, ya kan. Kedua, itu tadi acquisitive variaring, ya kan. Apakah itu tidak bisa dijadikan suatu modal? Ini ada Kang Herdi mau komentar, silahkan Kang Herdi, on cam ya. Kang Herdi silahkan. Ya, nuhun. Sebelum nanti penutup. Bu Dr. DT, Pak Arief dan Bli Made Priya. Jadi pertama-tama saya menanggapi dari Bu Aida tadi, pertama turut prihatin. Cuma mungkin ya yang dari pembicara belum mengulas azas droit de suite. Jadi azas yang melekat kepada pemilik dimanapun harta benda atau hak kebendaan itu melekat di mana. Jadi menanggapi kasus dari Ibu Aida ini, terlepas dari siapa yang benar atau salah, karena kita tidak mendapatkan putusannya. Di sini hak agendom itu kan hak milik Barat, karena sudah beralih kepada secara naturalisasi kepada Bank Mandiri. Ini pun melekat terus haknya itu. Memang pada saat mungkin pengajuannya itu ada kesalahan atau bagaimana, tetapi begitu tahu sehingga Bank Mandiri mengajukan gugatan, itu bisa dimenangkan. Nah, itu terlepas dari kasusnya. Dan ini juga kasusnya yang terbalik, Pak. Ada mungkin kemarin rame ada Raja Galuh yang meninggal. Dia punya tanah di Lebak Bulus, itu mendapatkan pembelian dari lelang, Pak. Dari bank tersebut juga sebetulnya. Lelang dari dulu Bank Bumi Daya kalau nggak salah. Sudah cukup lama, sekitar tahun 80-an. Nah, kebetulan itu salah satu anak menteri lah waktu zaman Pak Harto dulu, dia mendapatkan haknya. Nah, si pemilik asalnya pada waktu menjaminkan itu, dia keberatan pelelangan dari Bank Mandiri, sehingga dia mengajukan gugatan dan dimenangkan. Memang eksekusinya itu yang kurang pas, sehingga akibat dorong-dorongan itu sampai dia meninggal gitu, si pemilik tanah itu. Nah, jadi mungkin itu untuk kasus. Dan untuk mafia tanah, pertama yang mungkin harus kita definisikan kembali, walaupun tadi dari para pembicara sudah mendefinisikan, tetapi jangan sampai ini kembali kepada kita sebagai PPAT. Kita lihat dari berbagai kasus yang langsung ditujukan mafia tanah itu adalah pembuat aktanya. Memang mungkin ada kesalahan administratif dalam pembuatan akta, seperti pembuat akta tidak di hadapannya, tidak di wilayahnya, tetapi itu sudah langsung dicap oleh terutama pemerintah bahwa ini merupakan bagian dari mafia tanah. Padahal kawan-kawan ya tahu, saya tanyakan kepada rekan-rekan itu karena ketidaktahuan. Memang kita juga harus berhati-hati, betul, tetapi ketidakhati-hatian itu tidak otomatis menjadikan mafia tanah. Dan ini juga mungkin kepada Bli Made Priya sebagai ya termasuk tokoh di PPAT kita,
mendorong ke pemerintah ini sebetulnya kita masuk dong ke Satgas Mafia Tanah. Nah, dalam kasus-kasus itu sudah dibalik nama, sudah ada pajak yang dibayarkan, sama halnya seperti yang kasus tadi Bu Aida, tetapi dari pihak BPN, dari pihak pajak itu tidak ada tuh yang dituduhkan mafia tanah bahkan sampai dihukum, termasuk juga dengan pengadilan. Seperti halnya di Bandung itu banyak seperti tadi. Di Bandung itu ujuk-ujuk ada keluar pemilik Eigendom Verponding. Nah, padahal sudah dimilikin sudah sekian lama. Karena mereka sudah menginventarisir. Oh, ini tanah nggak dikuasain. Oh, ini disewakan. Langsung keluar. Itu sangat terjadi. Nah, contoh lagi kasus di Bali ya. Kalau di Bali mafia tanahnya itu justru banyak pemilik aslinya itu orang asing. Kita bisa beli tanah lebih murah di Bali itu melalui orang asing, brokernya ataupun pemiliknya orang asing ketimbang orang kita. Nah, padahal memakai nama orang kita. Begitu orang asingnya itu bermasalah, nah itu dikuasain, nah itu timbul jadi masalah. Nah, itu kembali mungkin saran saya bisa mendorong dari pihak PPAT ini, khususnya dari Ikatan Pejabat Tanah, masuk sebagai Satgas Mafia Tanah. Jangan hanya PPAT ini atau notaris ini sebagai objek, selalu pihak kita yang disalahkan. Padahal kesalahannya mungkin administratif. Itu aja mungkin. Terima kasih Bu Dr. Dewi Tenti. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Herdi masukannya ya. Jadi memang ada beberapa masukan ya Bu Aida ya. Semoga bisa kita kompilasi untuk menjadi suatu saran usulan untuk kasusnya Bu Aida. Nah, dalam hal ini ada dua ya. Satu, korban rekayasa utang piutang melalui PPJB dan modus pengambil alihan hak karena dokumen terdahulu. Nah, saya minta nih sebagai penutup juga ya kepada dua narasumber ini, bagaimana upaya atau langkah apa yang harus kita lakukan untuk para korban tersebut. Silakan Pak Madepria terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Dewi Tenti. Terima kasih tadi masukannya sama Kang Herdi. Saya nggak di komen IPAT ya, nanti ada yang ini terbakar nanti. Diskusi kita pada pagi siang hari ini sangat bagus ya, bertepatan juga dengan ulang tahun UPA kita dan sekarang Hari Tani juga. Ada upaya-upaya mencegah sebenarnya bagaimana mafia tanah ini sampai tidak mengkhawatirkan terjadinya masuknya iklim investasi yang berdaya saing global. Ini kan takut sekali penanaman modal. Sebenarnya yang paling ditakutkan adalah kepastian hukum, apalagi yang menguasai tanah. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu juga dilakukan upaya-upaya kita di dalam mencegahnya. Tadi ada dua hal yang diminta untuk stressing oleh Mbak Dewi. Satu berkaitan dengan perjanjian utang piutang yang kemudian jadi PPJB, ya, bahwa putusan Mahkamah Agung menyebutkan utang jual beli yang didasarkan dengan dengan utang piutang, jurisprudensi Mahkamah Agung, saya lupa nomornya, waktu disampaikan adalah batal demi hukum. Jadi ada upaya-upaya penyelamuran ya, bahwa utang piutang itu yang didasarkan PPJB pun yang didasarkan dengan hutang piutang itu juga menjadi harus penghati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatan kita sebagai notaris, karena dengan demikian kita juga turut serta tanpa kehati-hatian, tanpa hati nurani kita untuk melakukan upaya menjalankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Saya kira itu juga dalam proses kita pembiaran. Walaupun memang putusan Mahkamah Agung kan mengatakan notaris dan PPAT itu hanya menjalankan dan memenuhi syarat formil, bukan syarat material, tapi dengan banyaknya modus upaya-upaya yang mungkin memberikan janji-janji manis kepada kita notaris PPAT, nanti Bapak akan mendapatkan fee lebih dari yang wajar. Saya kira itu juga tidak menjadi faktor yang menentukan bahwa kita menerima bujuk rayu mereka untuk kita menjadi bagian dari upaya-upaya pengambil alihan tanah masyarakat. Yang kedua, bahwa kuasa menjual
kemudian yang bertingkat, saya kira itu harus hati-hati. Tadi sudah di-stressing juga oleh Mas Indra, bahwa harus betul-betul teliti kita. Jadi kuasa yang diberikan, pengurusan atau apapun harus khusus yang betul-betul menyebutkan dan merinci apa saja yang bisa dilakukan oleh penerima kuasa. Sehingga dengan demikian jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, kita juga menjadi bagian itu sendiri dengan cara ikut serta memberikan dan menyampaikan sesuatu hal yang nutupi apa sebenarnya. Saya kira demikian Mbak Dewi. Jadi mudah-mudahan ralat catatan dari Kang Herdi tadi saya kira sudah sangat baik ya. Memang tidak sepenuhnya kesalahan itu tidak menjadi kita disebut juga menjadi bagian dari mafia tanah. Jadi oleh karena itu upaya-upaya oleh IPAT juga harus menyampaikan tentang bagaimana kegiatan kita internal ke dalam untuk lebih teliti dan hati-hati, tidak terseret kepada ranah sindikat yang memberikan jaminan, memberikan upaya-upaya kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tidak dari apa yang seharusnya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Made Priya, dan semoga tahun depan kita nggak membahas tentang mafia tanah lagi ya. Iya. Artinya bahwa kasusnya sudah melandai. Kalau masih membahas repot, masa setiap tahun bahasnya mafia tanah. Oke, Mas Arief dilanjut. Baik, terima kasih. Mungkin sudah komprehensif tadi ya Pak Made menyimpulkan, Pak Priya menyimpulkan mengenai hasil diskusi pada hari ini. Mungkin saya hanya ingin menambahkan saja bahwa pada prinsipnya semua sindikat mafia tanah ini dalam prakteknya ini akan terhambat apabila kita kembali dari kita sendiri dulu, bahwa kita harus benar-benar hati-hati dan tidak abai terhadap dokumen kepemilikan tanah kita, karena pintu gerbangnya justru dari kita sendiri. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kemudian kita tidak memahami lebih dalam gitu ya mengenai ketentuan terkait dengan pertanahan dan agraria, tentunya itu yang menjadi latar belakang kita sebagai korban. Nah, terkait dengan masalah dokumen pemalsuan dan lain sebagainya tadi sebagai bagian sindikat, modus dari sindikat mafia tanah, memang ini diharapkan ke depan ini tidak terjadi lagi Bu ya, sehingga tidak kita bahas lagi di tahun-tahun berikutnya, karena memang justru dari tahun ke tahun, izin Pak Priya ya, tadi kalau kami sampaikan modus ataupun target operasi ini justru meningkat. Eskalasinya. Walaupun sudah dibentuk Satgas Mafia Tanah, ternyata ini kalau kita melihat data gitu ya, justru malah makin meningkat juga. Nah, apakah ini meningkat karena semakin banyak terbongkar gitu ya, atau karena memang semakin menjadi ruang bagi sindikat mafia tanah ini untuk mencari target-target objek tanah. Ya mungkin diharapkan penguatan dari segi peraturan, pengawasan dan profesionalisme dari pejabat dan aparat terkait. Nah, sinergitas itu kata kuncinya. Ya kan, kalau mafia bersindikat, nah kita yang orang baik juga bersinergitas, ya kan, jadi kita adu-aduan kelompok yang baik dan yang jahat gitu Bu ya. Ya kurang lebih seperti itu, karena sudah disampaikan secara banyak tadi oleh Pak Priya. Ya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sebagai pemateri pada hari ini. Mungkin itu Bu Dewi, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Arief. Terima kasih Pak Made Priya dan Mas Arief atas waktu yang diluangkan pada hari ini. Jangan bosan-bosan kita menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga aset kita ya, supaya kita tidak dikadali oleh mafia tanah. Dan sebagai notaris tentunya kita juga punya fungsi sosial ya, untuk selalu menularkan apa-apa ilmu-ilmu yang seharusnya kita terapkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Termasuk salah satunya adalah itu tadi, mempertebal soft skill supaya akhirnya kita juga tanpa terasa
menjaga juga teman-teman masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih, dan kepada Pak Made Priye karena udah sering jadi narasumber, tentunya saya nggak akan kasih lagi ginian, nanti terlalu banyak di rumah repot. Model sama mungkin kita Raknya penuh. nanti kita akan cari yang lain untuk Pak Made apa yang seru. Nah, untuk Mas Arief kita tidak bisa memberi apa-apa, hanya memberi kenang-kenangan dan apresiasi Terima kasih. berupa plakat saja. Kepada teman-teman, jangan lupa ya, kita harus mengupscale ilmu pengetahuan, mengupscale diri supaya kita tidak tergerus oleh digitalisasi dan hal-hal yang lainnya. Oke, sebelumnya kita akan pantun, kemudian foto bersama, kemudian makan siang. Pantunnya adalah minum es kelapa biar segar, makan nasi pecel pakai kecipir, isi kepala biar pinter, diskusi terus bareng kelompok pencapir. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Betty, Waalaikumsalam. foto bersama nih, lumayan hari ini 104 Ibu Dewi, pesertanya. Pak Arief dan Pak. Ya, terima kasih Bu Aida. Ya. Kapan-kapan kita berjumpa ya sama Kang Baik Heri. Bu, dengan senang hati. Ya, mangga, sehat selalu semuanya. Saya selalu juga Bu. Terima kasih. Iya, cantik selalu. Ya. Ayo sini. Foto bersama. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Foto bersama. Selesai. Udah selesai. Udah nggak ada orangnya. Oke, siap. Oke, lumayan 104. Ayo TDT, portalnya ditunggu. Halo Teh Yuli, semangat untuk hari Minggu depan. Teh Dede sehat ya, Teh Dede. Mini apa kabar? Oke. Marcel, Ya, sukses selalu. Oyo, Selalu. wah,